Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi afadha ala riyadil uqul usuli sahabil usuwa wat tasdiqat wa at'a fi samawatil basair sumusi ma'rifatil kulliyati wal juz'iyat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mun'imi ala ajnasil makhluqat bi anwa'il hibbat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil burhanil wadih wal qawli syarih wal ayatil bayyinat. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ma tarannahati ishkalil wusuli bin anfasis nasamat wa afsahi dhu mantikin amma fi khazaina dhamirahu minal maknunat. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa jamaah pengajian online dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan inayah oleh Allah untuk menggunakan sisa-sisa umur kita dalam hal kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan hal-hal kecil ini, apa yang kita lakukan, mendapatkan respon positif dan mendapatkan senyuman bahagia dari bibir suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, jangan bosan-bosan untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertawassul. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bertawassul kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang terkasih yang senantiasa sabar berada dan mendampingi di sisi kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratil marhum al-'allamah Abdurrahman al-Akhdari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa farallahu lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit feedback terhadap penjelasan yang kemarin. Jadi yang kemarin itu menjelaskan tentang argumentasi dogmatis, alasan-alasan atau dalil yang mengambil langsung dari Al-Quran, mengambil dari Al-Hadis, atau mengambil dari statement para sahabat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hujjah aqliyah atau argumentasi rasionalis. Mari kita baca abadnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hujjatun aqliyatun aqliyah aqsamu hadhi khamsatun jaliyah. Wa hujjatun, adapun hujjah ataupun argumentasi, naqliyatun itu dibagi menjadi naqliyah, aqliyatun dan juga dibagi menjadi aqliyah. Aqsamu hadi, adapun pembagian yang ini yaitu hujjah aqliyah khamsatun, itu ada 5, jaliyatun yang sangat jelas. Apa saja yang 5 itu? Khitabatun syi'run wa burhanun jadal
wa khamisun safsaqatun niltal amal. Khitobatun yang pertama yaitu khitobah, syi'run yang kedua syair, wa burhanun yang nomor 3 burhan, yang nomor 4 jadal, wa khamisun dan yang kelima safsaqatun yaitu safsaqah nilta ay takmilatun lil baiti, ini penyempurnaan untuk syair. Apa makna nilta? Kamu akan memperoleh al amala terhadap apa yang dicita-citakan. Mari kita bahas tentang argumentasi rasional. Apa itu hujjah akliyah? Hujjah akliyah maksudnya adalah sebuah keterangan, sebuah alasan, sebuah dalil, sebuah bukti atau argumentasi yang bersumber atau berdasarkan pada hasil pemikiran manusia secara logis, masif dan sistematis. Berpikir seperti inilah yang kemudian menjadikan sebuah metode pengembangan ilmu sebagai salah satu bukti akan berkembangnya konsep epistemologi dalam Islam. Nah, hal ini juga dapat dibuktikan dengan cara memperlihatkan bagaimana ilmu itu diturunkan kepada orang. Dan untuk menjawab pertanyaan ini tidak bisa dengan hanya melakukan observasi atau eksperimen saja. Sebab untuk memulai program pengkajian diperlukan hipotesis, dan untuk bisa mencapai pada jumlah hipotesis itu diperlukan adanya proses berpikir atau berimajinasi yang intens, sehingga dari hipotesis tersebut dapat dilakukan observasi pengamatan atau eksperimen, melakukan percobaan-percobaan. Nah, untuk kemudian mendapatkan suatu hasil riset, penelitian atau temuan-temuan atau grand teori, sekalipun hasil akhirnya, endingnya masih terbatas. Nah, dari faktor itulah hujjah akliyah, argumentasi rasionalis, masih diklasifikasikan menjadi 5. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama khitobatun atau khitobiyah, argumentasi retorikal. Nah, apa itu khitobiyah? Khitobiyatun, adapun khitobiyah, hiyahma adalah suatu keterangan, alasan, bukti atau argumentasi ta'allafah yang disusun min muqaddimatin, dari muqaddimah atau premis-premis, baik premis mayor ataupun minor, mabnunatin, dengan menggunakan landasan yang bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya, muqtaqidin fiha, yaitu baik landasan tersebut berupa kitab-kitab rujukan yang representatif maupun pendapat-pendapat para ahli, i'tiqadan rojihatan, atau ilmuwan-ilmuwan yang validitas kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, contoh misalkan ya, Syarifah dan Syafi'iyah berdiskusi tentang ilmu apa yang lebih dahulu dipelajari untuk memudahkan belajar ilmu-ilmu keduanya. Atau kalau misalkan anak saya Putri Ani Nurisma dengan putri yang kedua Agisna Najwa Salsabila berdiskusi tentang urgensi pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu apa saja yang harus didahulukan itu? Nah, keduanya itu berdialog. Keduanya menggunakan argumentasi masing-masing berdasarkan pada kitab pustaka yang representatif dan pendapat para ilmuwan yang validitas kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan.
Artinya gagasan-gagasan itu bukan asal comot, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Bukan asbul, asal bunyi, tetapi by riset, by data. Nah, perbedaan atau perdebatan di antara kedua putri saya itu, antara Putri Ani Nurisma dan Alisna Najwa Salsabila, ini sebagai berikut misalkan. Yang putri pertama, putri saya, Putri Ani Nurisma mengatakan yang harus dimengerti lebih dahulu adalah mempelajari kitab Jurmiyah dan Imriti, bahkan Alfiyah, sebagai pelajaran awal materi tata bahasa Arab nahwu sorof. Itu menurut statement argumentasi dari putri saya yang pertama. Oh tidak, dijawab oleh putri saya yang kedua, Alisna Najwa Salsabila, kalau aku berbeda deh, katanya, yang harus dimengerti lebih dahulu, yang harus diutamakan lebih dahulu adalah mempelajari kitab Takrib Fathul Mu'in sebagai tonggak pelajaran pertama materi fikih hukum-hukum Islam. Lalu kemudian ada celetuk dari Putri Ani Nurisma. Apa alasan Najwa mengatakan seperti itu? Lalu Najwa, putri saya, yang mengatakan yang nomor 2 itu sebab kitab Takrib dan kitab Fathul Mu'in itu berisi masalah-masalah fikih hukum Islam yang isinya sudah dianggap cukup lengkap bagi para santriwan-santriwati tingkat dasar dan pemula. Hal ini berdasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang mengatakan bahwa jika dasar-dasar fikih sudah dapat dikuasai, maka kitab-kitab lain akan lebih mudah dan dimengerti, katanya. Nah, dan sekarang apa alasan kamu, wahai mbakku yang cantik? Kemudian Putri Anu Nurisma itu mengatakan, menurut hemat saya, sebab para ahli berpendapat bahwa jika orang itu sudah mengerti dan faham kitab Jurmiyah, Imriti, apalagi Alfiyah yang 1000 bait itu, berarti ia sudah paham ilmu tata bahasa nahwu. Jika ia sudah paham ilmu tata bahasa nahwu, maka bisa otomatis kitab-kitab lain, baik yang kecil, sedang, bahkan kitab-kitab yang sudah berjilid-jilid itu sangat mudah untuk dimengerti. Termasuk di dalamnya adalah kitab Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Izad, dan Fathul yang lain. Nah, diskusi antara dua putri saya itu, antara Putri Ani Nurisma, Mbak Risma, dan Alisna Najwa Salsabila ini tentang urgensi ilmu apa yang harus didahulukan terlebih dahulu. Nah, ini dinamakan hitobiyah, argumentasi retorika. Lalu kemudian yang nomor 2 ada namanya syi'riyah, argumentasi potikel. Apa itu argumentasi potikel itu? Syi'riyatun hiyama. Syi'riyah ialah suatu keterangan, suatu alasan, suatu bukti atau argumentasi mata allafa yang disusun mim muqaddimatin mutakhayyilatin, dari premis-premis baik mayor ataupun minor, berdasarkan ungkapan yang sengaja litarghibis sami, dibuat untuk mempengaruhi perasaan potikel, fi syai'in aw taghayyarahu anhu, supaya yang mendengarkan
bisa terpengaruh atau merasa senang akan apa yang telah dikatakan. Contoh misalkan, istri saya Siti Nur Aini menyuruh anak saya Mbak Nilta Akila Famani minum obat karena Mbak Nilta kemarin sakit panas. Istri saya mengatakan, Mbak Nilta minum obat nih ya sayang. Kemudian anak saya Mbak Nilta mengatakan, tidak mau Mi, tidak mau, pahit. Lalu dibujuk rayu sama istri saya Siti Nur Ain itu, tidak Kordik, obat ini manis, rasanya seperti jeruk, seperti stroberi. Lalu dijawab oleh Mbak Nilta Akila Fanani, aku tidak percaya deh. Lalu umiknya, aku tidak percaya ya, coba dulu dong, lihat saja dulu warnanya, gula asam. Nah, Mbak Nilta pasti senang deh minum obat ini. Kalau kamu tetap tidak mau minum obat ini, nanti akan aku berikan kepada mbakmu, Mbak Najwa, kemudian yang lain. Lalu kemudian Mbak Nilta, anakku yang nomor 3 itu, Yami, aku minum aja obat ini, sekalipun kenyataannya ada sedikit rasa pahitnya. Nah, itu contoh-contoh dari argumentasi potikel. Kemudian ada lagi namanya burhaniyah, argumentasi demonstratif. Apa itu al-burhaniyatu? Adapun yang dinamakan burhaniyah, ialah suatu keterangan, suatu alasan, suatu bukti atau argumentasi mata'allafa yang disusun berdasarkan pada premis baik mayor minor yang benar, yakiniyatin yang benar. Apa itu, untuk apa? Lintajil yakin, sehingga kesimpulan yang dihasilkannya dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini. Pemirsa, ini masih ada sisa argumentasi, yaitu jadaliyah, argumentasi topikal. Lalu kemudian yang terakhir, yang nomor 5, ada namanya safiyah atau argumentasi sufistik. Tinggal 2, mungkin dicukupkan sampai di sini saja, karena sebentar lagi saya akan mengantarkan putri saya nomor 2 untuk pergi mondok di Yahtadi Lumajang. Mohon doanya, mudah-mudahan putri saya diberikan naungan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati yang damai, happy, senang mencari ilmu, gemar mencari ilmu. Dan mohon doanya para pemirsa, mudah-mudahan anak saya yang insya Allah sebentar lagi akan melakukan rihlah ilmiah lanjutan di Pondok Pesantren Yahtadi, mudah-mudahan bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, mohon doanya, mudah-mudahan kami keluarga diberikan kemampuan, maunah, inayah, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, mohon doanya, mudah-mudahan putri saya dijadikan umat Rasulullah yang ahlul ilmi, ahlul ta'ah, dan ahlul Quran serta hafizul Quran. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.